Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat, Ibu Dr. Nia Zulpriyantisari MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan pendidikan. Kita dari kelompok 7 pengelolaan pendidikan akan mempresentasikan media konkret yang sudah kita buat dalam materi pengawasan pendidikan dalam subbab prinsip-prinsip pengawasan dalam pendidikan. Izin memperkenalkan diri. Saya Rosida Pifatulgina sebagai koordinator sekaligus presentator pertama. Saya Dr. Jana Fatima sebagai pemateri keempat. Saya Dina Gemayati sebagai pemateri pertama. Saya Dina Nurisa sebagai pemateri ketiga. Langsung saja kita ke pemateri, silakan untuk disimak ya. Pengawas sekolah ini adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan juga wewenang penuh untuk melakukan pengawasan di dalam lembaga pendidikan. Tugasnya itu untuk memantau dan juga membimbing sekolah-sekolah mulai dari PAUD, SD, SMP, sampai SMA. Lalu mengecek apakah sekolah itu sudah berjalan dengan baik atau belum. Lalu ada yang namanya supervisi. Nah, supervisi ini adalah tindakan pemantauan yang dilakukan oleh seorang pejabat terhadap bawahannya untuk menjamin pelaksanaan tugas dan kewajiban mereka secara tepat. Jadi supervisi sekolah ini tugasnya untuk memastikan orang-orang di sekolah itu bekerja dengan benar. Supervisi pendidikan ini mempunyai prinsip utama, yaitu untuk menghindari mengkritik individu dan juga untuk membantu staf pendidikan dalam menyelesaikan masalah sekolah. Dalam pelaksanaan pengawasan ada beberapa elemen penting yang harus diperhatikan atau harus dipenuhi agar dapat diimplementasikan. Yang pertama, dalam persiapan yang matang harus melalui desain program. Yang kedua, dibutuhkan SOP yang terdefinisi dengan baik. Yang ketiga, orang-orang yang handal dan terampil dapat melaksanakannya. Yang keempat, bahwa program tersebut harus dituliskan dan pelaksanaannya harus tertib dan bertanggung jawab. Yang kelima, yaitu dana. Dana ini harus digunakan secara efektif dan sesuai rencana. Nah, semua bagian yang relevan dalam sebuah organisasi itu harus melakukan kontrol sebanyak mungkin dengan melalui penggunaan prinsip-prinsip pengawasan. Prinsip yang matang dapat diperlukan sebelum segala jenis kontrol atau pengawasan dapat dimulai. Lalu, pengawasan yang efektif juga tidak akan berjalan tanpa adanya struktur yang terdefinisi dengan baik dan analisis SWOT untuk memandu keputusan yang diambil. Dengan memenuhi kode etik, pengawasan yang relevan, supervisor dapat menggunakan wewenang dan tanggung jawab dengan cara yang bermoral. Selain itu, supervisor juga dapat menggunakan etika profesional sebagai pedoman untuk melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Dengan menjalankan tanggung jawab sebagai supervisor, seseorang harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan etika profesional. Oke, di sini selanjutnya saya akan membahas mengenai contoh dari prinsip-prinsip sebelumnya yang sudah dibahas oleh pemateri sebelumnya. Di sini ada 4. Yang pertama yaitu prinsip tanggung jawab. Nih, lihat ada 4. Di sini ada prinsip tanggung jawab. Nah, prinsip tanggung jawab itu yaitu si supervisor itu harus memiliki rasa tanggung jawab yang kuat terhadap pekerjaannya. Untuk mencapai hasil yang optimal, mereka wajib memastikan bahwa setiap tugas yang dikerjakan dengan sebaik mungkin. Supervisor yang profesional adalah aset berharga bagi organisasi karena mereka bangga terhadap pekerjaannya dan siap bertanggung jawab atas setiap hasil yang dicapai.
Nah, selain tanggung jawab, supervisor juga harus menjunjung tinggi prinsip keadilan. Artinya, semua karyawan itu harus diperlakukan secara setara tanpa adanya diskriminasi. Hal ini berlaku bukan hanya sebagai staf, tetapi juga sebagai kepala sekolah dan instruktur yang berada di bawah pengawasannya. Supervisor profesional bekerja secara mandiri, tidak mendelegasikan tugasnya yang menjadi tanggung jawabnya, dan tidak mengambil jalan pintas demi keuntungan pribadi. Dengan menjunjung keadilan, supervisor dapat membangun lingkungan kerja yang sehat dan saling menghargai. Di sini saya akan melanjutkan contoh prinsip ketiga, yaitu kompetensi. Jadi kompetensi ini adalah pengawas sekolah itu harus memiliki kompetensi, diantaranya ada pribadi, manajerial, akademik, pengembangan dan penelitian, serta sosial. Ini adalah syarat minimum pengawas sekolah sebagaimana peraturan dari Menteri Nomor 12 tahun 2007 tentang pengawasan sekolah. Jadi pentingnya pengawasan sekolah ini adalah agar dapat mendirikan layanan pendidikan yang mengutamakan karakter. Jadi ketika ingin siswanya itu lebih berbuat baik dan berkarakter, para pengawas itu harus mencari cara dan memantau gitu agar dapat menemukan karakter siswanya gitu. Terus yang keempat ada kerahasiaan. Jadi di kerahasiaan ini kita tuh seperti bekerja di lembaga pendidikan. Nah, di lembaga pendidikan ini untuk mendapatkan wewenang dari tugas-tugas atau tanggung jawab tertentu gitu. Nah, saat sedang menjalankan tugas-tugas atau tanggung jawab tertentu, kita juga harus tetap bisa mengedepankan yang namanya pedoman kode etik profesional. Jadi kode etik profesional ini adalah tugasnya agar kita tetap bisa bijaksana dalam menggunakan kekuasaan dan bisa tetap bertanggung jawab dalam keinginan yang kita inginkan itu dan bisa tercapainya dengan lebih baik. Sekian, terima kasih. Baik, itu tadi penjelasan mengenai materi dari prinsip-prinsip pengawasan dalam pendidikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pematerian atau penyampaiannya. Kita dari kelompok 7 pengelola pendidikan pamit undur diri. Wassalamualaikum